Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Polisi Kota Mayhem mengatakan Claire Miller yang berusia 14 tahun menelpon polisi dan mengatakan dia telah membunuh saudara perempuannya. Penyelidik memeriksa profil teknologi dan media sosialnya untuk mencari petunjuk. TikTok dikenal sebagai platform media sosial yang menyenangkan dan kreatif yang telah menjangkau lebih dari 500 juta pengguna global di 150 negara. Aplikasi ini untuk membuat dan berbagi video pendek yang memungkinkan pengguna membuat video pendek berdurasi 15 detik. Sempurna untuk mereka yang mencari selingan. Biasanya, video menampilkan tarian koreografi, POV konyol, dan ribuan meme. Namun terkadang hal-hal yang lebih menyeramkan merayap ke dunia TikTok dan terkadang tema gelap ini menjadi viral. Hari ini saya akan membahas sekilas kasus mengganggu yang baru-baru ini menjadi viral di TikTok. Mari kita mulai. Claire Elaine Miller, 14 tahun dari Manheim Township, Pennsylvania yang dikenal sering menggunakan TikTok telah menjadi pusat kasus yang mengganggu. Pada hari Senin 22 Februari 2021, Claire menelpon 911 tak lama setelah pukul 1 pagi. Pada panggilan telepon di mana dia digambarkan terdengar histeris, dia diduga memberitahu pihak berwenang bahwa dia telah membunuh saudara perempuannya. Ketika polisi tiba setelah panggilan Claire, mereka menemukannya berdiri di luar rumah, menunggu mereka. Polisi menemukannya berdiri di samping apa yang tampak seperti darah di salju dekat jalan masuk. Menurut laporan polisi, Claire tampaknya mencoba menggunakan salju untuk membersihkan darah yang ada di tangannya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa polisi juga menemukan darah di celana Claire. Menurut pernyataan penangkapan tertulis, Claire berulang kali memberitahu petugas, "Saya menikam saudara perempuan saya." Kakak perempuan Claire berusia 19 tahun, Helen Miller, yang menderita kelumpuhan otak dan harus menggunakan kursi roda. Helen juga telah dilaporkan nonverbal, meskipun ini belum dikonfirmasi secara resmi. Menurut halaman Facebooknya, Helen dikenal menyukai seni dan membuat patung serta lukisan. Rupanya, setelah pengakuannya, Claire kemudian mengarahkan polisi ke kamar tidur saudara perempuannya, di mana mereka menemukan Helen dengan wajah tertutup bantal yang memiliki noda darah di atasnya. Termasuk dalam pernyataan tertulis tersebut adalah, secara rinci, polisi menemukan pisau besar di leher Helen tepat di atas dadanya. Di tempat kejadian, polisi berusaha menyelamatkan nyawa Helen, tetapi semua usaha tidak berhasil dan dia dinyatakan meninggal pada pukul 4.13 pagi. Kantor pemeriksa Lancaster County merilis bahwa Helen telah meninggal karena beberapa luka tusukan. Pada saat kejadian, kedua orang tua gadis tersebut dikabarkan sedang tidur. Claire segera ditahan, surat perintah penggeledahan kemudian dikeluarkan, dan ketika dirilis, terungkap sampel DNA diambil dari TKP bersama dengan pisau. Pada hari yang sama dengan kematian Helen, Claire didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan. Di bawah Undang-Undang Pennsylvania, pembunuhan secara otomatis dianggap sebagai kejahatan orang dewasa karena pembunuhan tidak dianggap sebagai tindakan nakal. Kabarnya, remaja Pennsylvania yang dituduh melakukan pembunuhan biasanya diadili di pengadilan dewasa yang bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Seorang saksi yang tidak disebutkan namanya dilaporkan melakukan percakapan telepon dengan Claire yang membuat saksi percaya bahwa Claire memiliki pikiran untuk bunuh diri dan membunuh, yang menurut saksi dibagikan oleh Claire sebelum kematian Helen. Belum dirilis kapan panggilan telepon yang dimaksudkan ini terjadi. Foto Claire tampaknya menunjukkan apa yang mungkin menjadi dua goresan baru yang terletak di leher di bawah telinganya. Ada spekulasi bahwa goresan terjadi selama kejahatan yang dituduhkan. Karena tuduhan pembunuhan, uang jaminan Claire ditolak, jadi dia tetap di penjara negara bagian wanita. Kejahatan yang dituduhkan itu menciptakan kehebohan di TikTok setelah pengguna lain mulai mendiskusikan apa yang mungkin terjadi. Banyak orang di platform percaya bahwa akun @spirit and consulting dengan 32.000 pengikut dijalankan oleh Claire. Karena minat yang tiba-tiba, video terakhir dari akun tersebut memperoleh jutaan penayangan. Faktanya, video terakhir yang diposting di akun tersebut yang ditambahkan pada hari sebelum kematian Helen mengumpulkan 4,9 juta penayangan dengan komentar yang diisi oleh pengguna yang membahas dugaan kejahatan tersebut.
Video di akun tersebut tampaknya menunjukkan Claire dan satu video tampaknya menunjukkan seseorang yang kemungkinan adalah kakak perempuan Claire, Helen. Anggota keluarganya, termasuk ayahnya, juga tampaknya sering ditampilkan dalam videonya. Setelah video menjadi viral, TikTok menghapus akun tersebut, meskipun mereka tidak pernah mengkonfirmasi bahwa itu milik Claire. TikTok mengatakan akun tersebut telah melanggar pedoman komunitas platform yang mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan penggunanya untuk mempromosikan atau terlibat dalam kekerasan. Meskipun akun yang diduga Claire telah dihapus, pengguna lain dengan cepat mendownload banyak video yang telah diposting ke akun tersebut yang kemudian diunggah kembali ke YouTube dan Twitter. Bagi banyak pengguna yang mengetahui video yang diposting di akun Claire, tidak jelas bagi mereka mengapa akunnya melanggar pedoman komunitas karena kontennya biasanya tidak menyinggung. Namun, perhatian diarahkan ke video yang telah diposting dari akunnya sehari sebelum saudara perempuannya terbunuh yang diduga menunjukkan Claire melampiaskan tentang ayahnya. Dalam video ini, gadis itu terlihat melihat keluar kamera dengan audio text to speech. Ayah saya harus berhenti membuka percakapan dengan ini seperti bar gay di Jepang. Spekulasi internet atas video ini mencakup komentar tentang seberapa marah penampilan Claire dan sikapnya yang dingin mengetahui dugaan kejahatan itu akan terjadi nanti. Pengguna lain dengan cepat membagikan video lain dari akun terlarang yang menunjukkan ayah Claire bermain-main dengan keluarga dan seseorang yang mirip dengan saudara perempuannya, Helen, di latar belakang beberapa klip. Banyak komentar di bawah repost meratapi bahwa keluarga itu tampak bahagia dan normal. Namun, video mengganggu yang diduga diposting tepat setelah Helen terbunuh telah di-screenshot dan dibagikan secara luas. Setelah akun yang diyakini sebagai milik Claire dinonaktifkan, yang kemungkinan merupakan video yang melanggar pedoman komunitas TikTok, saat ini video tersebut hanya diduga terkait dengan akun Claire. Sayangnya, karena akunnya telah dihapus dan video yang direkam tidak mencantumkan nama akun aslinya, saat ini video tersebut tidak dapat diverifikasi dan polisi juga belum merilis pernyataan publik mengenai keabsahan video ini. Video dari repost yang direkam tampak menunjukkan sarung tangan lateks putih yang tertutup darah yang tergeletak di atas salju sebelum digeser untuk menunjukkan mainan boneka jerapah yang berlumuran darah juga di luar di atas salju. Ahli teori internet dengan cepat memperdebatkan keaslian video karena beberapa orang telah menunjukkan bahwa jika Claire dilihat oleh petugas polisi mencoba mencuci tangannya dari darah di salju di luar rumahnya, dia tidak akan mengenakan sarung tangan di waktu kejahatan yang dituduhkan. Beberapa detektif internet berspekulasi bahwa mungkin video itu dan bahkan dugaan kejahatan itu sendiri terjadi dalam upaya untuk mendapatkan pengaruh seperti yang terlihat dalam kasus Zachary Latham, 19 tahun, yang diduga membunuh tetangganya pada 4 Mei 2020, dilaporkan adalah upaya untuk menjadi TikTok terkenal. Padahal ini jelas spekulasi. Ada beberapa kesamaan yang menakutkan, seperti video TikTok yang diposting Latham dilihat lebih dari 3 juta kali. Begitu pula dengan akun Claire yang diyakini telah mendapatkan ribuan pengikut setelah berita kematian saudara perempuannya dirilis. Sejauh ini, belum ada motif kematian Helen yang dirilis secara publik karena penyelidikan masih berlangsung. Sidang pendahuluan Claire ditetapkan pada 30 Maret 2021, di mana detail lebih lanjut kemungkinan besar akan terungkap. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.